Sukunya Malik bin Dinar. Ini seorang ulama sufi, ulama besar. Imam Malik bin Dinar maka saya itu menetap dia Malik bin Dinar bil Basrati di Basrah, di negeri Basrah, di kota Basrah. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Syekh Imam Malik bin Dinar 40 tahun bergana di Basrah. Bukan 2 tahun, tapi 40 tahun berdiam di Basrah. Falam yasihha, maka tidak pernah falam yasihha, maka tidak pernah terlihat gitu aja. Falam yasihha, maka tidak pernah terlihat lahu baginya Malik bin Dinar ayakula oleh bahwa makan ia Malik bin Dinar syai'an akan sesuatu min tamril Basrati daripada tamar kota Basrah. Min tamril Basrati daripada tamar kering Basrah. Tamar di Basrah itu kan suah dimakan jadi. Kalau tamar itu ngaranya kurma kering namanya lah. Min tamril Basrati dari kurma kering Basrah. Wala min rutabiha, dan tidak pula kurma basahnya. Dan tidak pula kurma basahnya Basrah. Hatta mata, sehingga mati, sampai mati oleh dia Malik bin Dinar. Makanan nyaman di Basrah itu harus mencicipi beliau. Mungkin kita kan barang yang sekali merasai kan, ya kan? Nah barang yang sekali merasai nior anu pondok kan, ya kan? Merasai sekali nior anu pondok. Kada waro itu, apalagi jambu. Kada ampunnya kada tahu siapa, ya tahu ampunnya kada bebada itu kada waro. Mun Malik bin Dinar 40 tahun tahan kada mau makan 40 tahun. Kita 2 hari juga menjumpat dan lalu merasai aja pasti ya halal. Kada waro. Hanya 2 jam di pondok. Tapi kada wara. Mudah-mudahan ini barokah Imam Malik bin Dinar, barokah Bishril Khofi ini. Ya, barokahnya itu Allah jadikan kita orang yang wara. Hatta mata, sehingga sampai apa? Ya, hatta mata, sampai mati oleh dia Malik bin Dinar. Walam yadzuqa, dan tidak pernah mencicipi dia Malik bin Dinar. Tidak, lam lah pakai lam. Itu berarti kan suah sama sekali, mencicium nggak suah. Ya, memaraki istilahnya itu apa? Mencicipi saja kada suah. Dan tidak pernah mencicipi oleh Malik bin Dinar akan dia itu syai'an. Kada suah mencicipi sama sekali. Sama kayak abahnya apa Imam Syafi'i itu, ya, Syekh Idris Asy-Syafi'i, bapaknya Imam Syafi'i itu disuruh menjaga apa pohon mangga, kata-kata silap mangga adalah. Lalu si pemilik mangga minta carikan, pilihkan mangga terbaik. Dipilihkan, pas dipilihkan disurungi ke tamu si tuan apa tadi, tuan mangga tadi. Takulibi si tamu masam mana mangganya. Lalu disaring kira si Imam Idris, kenapa memilihkan agar tamu spesial ini mangga yang masam? Kata Imam Idris,
apa nggak ada pada khilaf 7 tahun atau berapa tahun? 7 tahun kalau pada khilaf. Selama itu selama saya menjaga kebun ini, saya belum pernah mencicipi mangga ini. Harus mau mencicipi. Kenapa? Karena tidak ada amanah. Amanah mencicipi tidak ada, cuma amanah menjaga kebun, merawat mangga itu. Menebus Imam Idris pernah makan mangga hanyut di sungai yang tidak ada pemiliknya kan itu. Mangga itu hanyut, beliau kelaparan di sungai hanyut, ambil, sudah temakan baru ingat, ini mangga ini pasti punya orang. Dicari, ternyata ketemu yang punya mangga jauh di ujung kebun sana. Nah, yang kemudian si pemilik kebun minta pertanggungjawaban supaya mangga yang satu gigitan ini, masih ada mangganya, baru satu gigitan, yang satu gigitan ini minta dihalalkan. Kata si pemilik kebun, saya tidak halalkan itu. Nah, kecuali kamu mau bekerja sama saya tanpa digaji. Kerja, kalau kada khilaf telah kadakan 7 tahun. Sudah selesai itu, baru sudah selesai hutang saya. Katanya belum. Terakhir kamu harus menikahi anak perempuan saya. Tapi anak perempuan saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya mulut. Kata Imam Idris, kalau memang itu yang menjadikan mangga sesuap itu menjadi halal di dalam darah daging saya siap. Kau kan tentu bayangkan kada nih jelas mental guling sudah nih. Kau bayangkan kada bertangan, kada berbatis, kada bermata, kada bertelinga, kada bermuntong, diapakan coba, ya kan? Lalu dinikahkan. Nah, setelah dinikahkan ternyata si pemilik kebun ini memang mencari menantu yang warak. Akhirnya nikah dengan si anak perempuannya pemilik kebun itu, yang memang yang dimaksud tidak punya tangan, dia tidak pernah menggunakan tangannya untuk maksiat. Yang dimaksud dia tidak punya mata, yaitu matanya tidak pernah digunakan memandang yang haram. Begitu seterusnya. Akhirnya orang warok sama orang warok menikah lalu punya anak yang dikenal dengan Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Itu yang kita anut mazhabnya. Jadi anaknya mau jadi orang besar karena kuitannya menjaga pemakan kan. Pemakannya dijaga. Namun kita telah di posisi Imam Idris kerja mencari ilah juga. Jadi makan mangga terpikir, ini kayaknya berorang, tapi marah lagi, ya kan? Buang tuh. Imam Idris ini harus halal, tidak boleh setetes pun cairan ya energi yang haram menjadi darah daging saya. Nah, itu Imam Idris. Nah, makanya mulai wahid itu dapat dijaga dari wahid ini perkara-perkara pemakan dulu, yang dipakai, yang dinikmati, gitu. Dijaga jangan sampai haram. Wakana dan adalah ia Malik bin Dinar sekira-kira. Ini kodoan ya. Ini kodoan. Idan kodok. Pas pulang lah. Idan kodok. Apabila telah habis waktu rutobi oleh waktu musim kurma basah. Ini kan bermusim di Basrah. Ini pas musim kurma basah habis. Qala berkata oleh dia Malik bin Dinar, ya ahlal Basrati hadza batni ma naqasa minhu syai'un. Ya ahlal Basrati, wahai ahli Basrah, wahai penduduk Basrah yang berisi kebun nior, yang berisi kebun kurma tadi kan. Hadza bermula ini
Hadza bermula ini batni yaitu perutku. Hadza bermula ini perut maksudnya. Batni yaitu perutku. Mana kosok tidak kurang. Minhu daripada batni syai'un oleh sesuatu. Perutku kada bagi bes juga katanya. Kata Imam Malik bin Dinar. Perutku kada bagi bes kada mau makan kurma basah nih. Perutku kada berkurang, kada berkimpis kada. Wala zada dan tidak lebih oleh dia perut batni fikum daripada kamu. Fikum daripada kamu. Nah ini kenapa? Nah pengarangnya Malik bin Dinar. Ya, mun kita bayangkan hendak benar jadi hendak banget. Berdiam di padang kurma yang mantap, yang nyaman, ya kan? 40 tahun berdiam di situ, kada suama rasa ikor kurma, bayangkan. Kita kadang yang jauh aja kita cari, kayak apa caranya ya? Nah, ini berdiam di dalamnya itu kada mau. Saking tahannya menahani perut tadi kelaparan. Ya, perutnya kelaparan. Tahan menahan apa ngarannya itu ujian. Uyo, lapar, hiburan kada ada. Hampa rasanya itu. Kurus benar. Nah, pipi. Kurus. Lihat kawan makan. Semangat kayaknya kelihatan karena yang ditujunya kan Allah. Enak betul tukar kada duit. Nih, dede. Kada bulik kah? Ada. Kenapa? Dede duit bulik. Tahan benar itu di pondoknya, masya Allah. Impe separuh sudah. Ya kan? Nah itu warok. Kami nang imbah nopo ngaran itu berkawin itu nah, berkawin itu nang berapa bulan itu nang makan itu nah sabungkus 10.000 dah, sabungkus 10.000 sehari semalam berdua. Kita anu haji jentar makan kita. Haji jentar kan 10.000 tuh jupungnya ngotak-ngotak ada muat bungkus lah. Jadi bila dapat 10.000 pagi itu bahasa nangis bukan main. Kawan bukan nasi bungkus. Bukan nasi bungkus makan berdua. Mesra bukan main. Makan berdua. Ini masih halus nih. Bawa makanan itu sampai ke isok. Rokok atau bakau apa ngarannya itu? Tembakau kelas mil 5.000 sebungkus tahan sebulan. Rame banget. Di pondok makinnya lagi di pondok tuh apa? Nang membayar riakan gak ada. Ya kan? 3 tahun pondok kada bongkos dikirimi maksudnya tuh. Moninya gratis kan nyaman ya bang. Ini kan ada. Cuman aku yakin talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Jadi ada nyaman, ada kadanya. Jadi kan ada yang gratis, cuman aku kau berjualan waktu itu. Jadi mau olah keripik pisang. Tengah malam sambil menghafal lah. Olah keripik pisang. Kira pagi bisa sanusi bungkus ya kan. Dijuali itu makan nyambung mondok tuh nyambung mondok. Ada kita pikir sugi, terpikir siang dimakan udah untung benar lah. 3 tahun kayak itu. Jadi bila pagi tuh, bila siang ini kalau makan aman lah. Kayak nah lu mikir malam tuh kayaknya. Ya tapi alhamdulillah. Kita tomun kada dilatih kayak gitu nah, kada tahu kita kayak apa warok menahani diri dari yang haram tuh.
menahan diri dari yang tahan gak ada paru bisa lapar-laparnya tuh, kecuali bila mati sudah darurat. Kalau darurat tuh apa ada itu gitu, paham kan? Kalau nya darurat, pak minta maaf, minta 1000 banget. Ini kalau semenit lagi abang gak ada bagi duit, aku mati nih. Nah itu wajib tetap minta. Tapi yang mau nang kehendak cuma tali liur, ada apa itu? Ya kan? Berlatih menjinakkan nafsu. Nah itu warok, ya, itu warok. Jadi kada sembarangan tuh orang yang thariqah tuh kayak itunya, menuju Allah tuh kayak itu, berisi aturan hidupnya. Kada mau sembarangan, kada mau. Ini ampunku dipakai, ini kada jelas ampunku, kada maunya. Jalan sikit lagi. Wakila dan dikata orang li Ibrahim mabni Adham, kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ini seorang sufi besar juga, ya, Imam Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang putra mahkota, meninggalkan kekayaannya. Anak warok tadi, ya. Amun di rumah nyaman, apa yang hendak ada, tapi beliau hendak mendidik nafsunya, jangan sampai cinta lawan dunia tadi. Mau di rumah kan kayak kau nih, beli ke rumah apa aja ada, cuman hendak mendidik nafsumu seorang nang kada nyaman digawi. Kenapa kada nyaman? Apa diatur orang, ibadah nak digiatkan. Pokoknya nih meruntuhkan ego kita tuh, diruntuhkan dulu. Hendaknya kayak ini, hendaknya burik, rupanya kada kau burik. Hendaknya ini tapi kada kau. Lapar sudah tapi masih lagi. Nah itu supaya meruntuhkan apa? Nafsu tadi. Jadi meninggalkan kemewahan, kemegahan tadi demi mendidik nafsunya supaya nurut, supaya yang dicintai nafsunya adalah ibadah kepada Allah. Ini Ibrahim bin Adham. Kata beliau, ala tasrob, apakah tidak minum oleh engkau min ma'i zamzama, daripada air zam-zam. Kada hendakkah kata orang ini minum air zam-zam? Apa gara-gara kada nak minum? Padahal minum zam-zam itu sunnah Nabi adalah minum zam-zam itu karena benar pahalanya, apalagi haus. Kenapa kadang-kadang nak minum? Kata orang, faqala, maka berkata ya Ibrahim bin Adham, laukana, jikalau ada li, yaitu bagiku. Laukana, jikalau ada li, yaitu bagiku, dalwun oleh wadah, dalwun oleh timba, oleh wadah, la syarabtu, maka sungguh minum oleh saya. La syarabtu, maka minum oleh aku. Dan Imam Ibrahim bukan kada mau minum air zam-zam, cuman wadahnya kada ada. Yalah. Jadi karena kalau takuni kawan tuh, ya takuni ala apa ngarannya, ala apa ngarannya, ala tasil apa, ghuslun mandilah, ghuslun ala taksul, apakah engkau tidak mandi, gitu kan? Min ma'i min hadal ma, dari ini air. Nah kata seminggu lah kalau mandi nih. Maka dia menjawab, seandainya aku punya cebok, seandainya aku punya ember, maka aku mandi. Wah itu warok kan? Nah itu warok.
Ngapa gara-gara bertetapas baju udah numpuk sampai kayak itu, ikat kayak itu. Seandainya aku punya sabun, aku akan apa? Iya kan? Atau seandainya aku punya wadah, aku bakal napas. Soal sebulan kada mandi itu karok benar tak? Soal sebulan, karena apa tadi? Karena kalau punya wadah akan mengambil banyu tak? Nah aku mandi, bila kada mandi, itu karok. Itu calon wali gitu kan, luar biasa. Bagus banget di kawan itu. Kalau mandi sebulan. Nah orang warok itu beneran bagus banget dikawani mendatangkan rahmat Allah juga. Warok orangnya warok. Ayah tukal itu waroknya luar biasa. Warok benar, hati-hati benar. Makanya kami kalau berpandir lawan sini tuh hendak diperhatikan banget tuh. Istilahnya tuh beliau berpandir bahasa Banjar biasa kan. Tapi kami harus memperhatikan ini susunan kalimatnya bagaimana, ini i'rabnya bagaimana, domirnya kembalinya kemana, syahul kalamnya bagaimana. Itu luar biasa ayat tunggal. Karena teliti orangnya, itu ngaleh, teliti benar pak. Artinya orang warok itu memang harus teliti. Kadang mau asal-asalan. Ini ambatku kah kada? Bila kada dipakai. Bila ambatku ku jaga. Kan kita. Ini halal kah kada? Bila halal ku makan. Bila kada kan dibuang. Kan kita. Itu orang-orang warok tuh itu teliti. Makanya kalau beliau berpandir tuh hendak cerdas benar kita menangkap ungkapan beliau tuh. Ungkapan beliau tuh anak cerdas benarnya sikit ya kadang mempandir beliau. Mempandir pengaruhnya tuh dibawa pandir sikit tik. Itu pintar-pintar yang mendengarkan aja kan. Bila ada pintar ya tak. Suruh nukarakan busi atau karnasi itu kan. Ada pintar kan. Tukarkan busi Hyundai, tukarkan nasinya. Dua bulan kok tukarkan, aku syuting aja. Bakal benar ya, ngorok. Ya kan pelan-pelan lah, ya kan yang pelan-pelan. Jadi orang warok tuh kayak gitu. Ini akan datang lagi apa? Yuhka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.